Akhlak berikutnya di era digital ini, kita harus menyaring informasi. Inilah yang disebut dengan tabayun digital. Sebab sekarang kita menyaksikan atau melihat informasi ini sesuai dengan algoritma. Algoritma itu lebih cepat menyebar daripada kebenaran itu sendiri. Dengan algoritma, informasi yang salah, hoax yang beredar, cepat memancing emosi kita, cepat mengundang rasa marah kita. Maka sebelum kita menyebarkan informasi-informasi sesuai dengan algoritma yang ada di media sosial itu, maka kita harus melakukan tabayyun. Sebab Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka telitilah berita itu. Dulu yang bawa berita bohong orang fasik, bentuknya manusia. Sekarang yang fasik bukan datang wujud manusia, dia datang dalam bentuk berita, dia datang dalam bentuk potongan klip video, dia datang dalam bentuk potongan-potongan gambar yang kemudian dijadikan satu, lalu kemudian membuat narasi yang memecah belah dan menghancurkan persatuan kita. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus teliti, fatabayyan. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Muslimun yang insyaallah mudah-mudahan kita semua termasuk golongan hamba-hamba Allah yang senantiasa berlomba-lomba, yang senantiasa terdepan di dalam kebaikan, agar kita menjadi hamba yang terdepan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba yang didekatkan oleh Allah di dalam surganya kelak nanti di yaumil qiyamah. Was-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, sebagaimana yang termaktub di dalam surah Al-Waqiah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, salawat salam tak pernah kita lepaskan dan tidak pernah berhenti kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan salawat salam itu berbalik kepada kita dan kita mendapatkan curahan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, dalam rangka kita saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr, dalam rangka kita mengingatkan diri kita untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Ketakwaan kepada Allah harus diwujudkan dalam akhlak kita sehari-hari, terutama ketika kita hidup di era digital yang menghadirkan perubahan sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang sangat cepat. Dalam kondisi dunia yang penuh dengan ketidakpastian, senantiasa berubah dari waktu ke waktu dengan cepat, kondisi yang kompleks dan ambiguitas, akhlak Islam ini harus menjadi arah moral yang menjaga setiap hamba Allah
agar dia tetap istiqamah di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Di tengah kondisi apapun kita harus senantiasa menjadi umat terpilih, umat pertengahan, umat wasatan yang akan menjadi saksi bagi seluruh umat manusia. Karena umat manusia ini memerlukan cahaya, memerlukan bimbingan Islam, dan cahaya Islam itu ada di tangan saudara-saudara, ada di tangan kita semua sebagai pembawa risalah Islam. Dan kita sebagai umat muslim, umat Rasulullah SAW, kita harus membawa cahaya ini, dan diri kita harus menjadi cahaya penerang bagi orang lain. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah, akhlak muslim yang pertama di era digital ini adalah senantiasa menjaga integritas ekonomi. Sebab ekonomi zaman sekarang sudah berubah jauh menjadi ekonomi digital yang membuka peluang besar sekaligus pintu penyimpangan baru. Maka kita harus memperkuat nilai-nilai. Yang pertama adalah siddiq, kejujuran. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah 119. Allah Ta'ala juga menyatakan dalam surah Al-An'am 152, wa auful kaila wal mizana bil qist. Sempurnakan takaran dan timbangan itu dengan adil. Dan Nabi SAW bersabda, at-tajirus saduqul amin ma'an nabiyyina wa siddiqina wa syuhada. Pedagang-pedagang yang jujur dan terpercaya, mereka akan dibangkitkan oleh Allah bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Bagaimana cara kita menjaga kejujuran dalam ekonomi digital ini? Yaitu diantaranya dengan tidak membuat review palsu atas barang-barang yang kita jual secara online. Tidak memalsukan testimoni orang, bikin testimoni bohong-bohongan. Bukan orang asli yang membuat testimoni di lapak online kita, tapi suruh akun-akun bot yang nggak ada juntrungan orangnya, disuruh bikin testimoni. Ini ketidakjujuran luar biasa. Sehingga apa? Membuat orang membeli barang yang kita beli, padahal barang yang kita beli tidak sesuai dengan penilaian yang asli, yang jujur, dan jauh dari kualitas yang diharapkan. Nauzubillah min zalik. Tidak melakukan clickbait, tidak memanipulasi rating. Rating barang online sekarang itu semua pakai rating. Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 5. Jangan sampai bintang 7. Itu obat pusing nanti. Dan jangan sampai kita menjual barang cacat tanpa ada penjelasan dan tanggung jawab. Dalam ekonomi digital ini kita harus juga menjaga akhlak, menghindari gharar, menghindari maisir dan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu la'allakum tuflihun. Hai orang beriman, sungguhnya khamar, judi, berhala, dan mengundi nasib adalah najis, termasuk perbuatan syaitan. Maka Nabi SAW melarang jual beli secara gharar, jual beli yang tipu-tipu. Maka itu terdapat kaidah di dalam khazanah fikih kita bahwa al-aslu fil muamalat al-ibaha hatta yadulla dalil ala tahrim. Hukum asal semua bentuk muamalah ekonomi itu sebenarnya boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya. Kalau kita melakukan hal-hal yang diharamkan dalam agama kita, yaitu berupa gharar,
berupa maisir, perjudian, dan riba, maka itu jelas transaksi itu menjadi haram statusnya, walaupun hukum asalnya boleh. Maka itu transaksi digital hari ini wajib memiliki akad yang jelas, objek yang jelas, harga yang jelas, tidak spekulatif, tidak mengandung riba, dan tidak mengandung perjudian digital. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akhlak yang ketiga yang harus kita penuhi adalah amanah. Karena Allah Ta'ala menjadikan kita umat terpilih. Salah satu ciri umat terpilih adalah dia memiliki amanah yang tinggi. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha. Sungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menunaikan amanat kepada yang berhak. Pelanggan kita, customer kita itu adalah mereka orang-orang yang berhak menerima amanah. Maka kita harus menjadi pelaku-pelaku ekonomi digital yang jujur. Tidak boleh melakukan kedustaan. Tidak boleh kita melanggar amanah yang telah Allah berikan kepada kita. Karena Nabi mengingatkan dengan tegas, la imana liman la amanatalah. Sungguh tidak bersempurna iman seseorang kalau dia tidak amanah. Nauzubillah min zalik. Akhlak berikutnya di era digital ini, kita harus menyaring informasi. Inilah yang disebut dengan tabayun digital. Sebab sekarang kita menyaksikan atau melihat informasi ini sesuai dengan algoritma. Algoritma itu lebih cepat menyebar daripada kebenaran itu sendiri. Dengan algoritma informasi yang salah, hoax yang beredar, cepat memancing emosi kita, cepat mengundang rasa marah kita. Maka sebelum kita menyebarkan informasi-informasi sesuai dengan algoritma yang ada di media sosial itu, maka kita harus melakukan tabayyun. Sebab Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jika datang kepadamu seorang fasik membawa berita, maka telitilah berita itu. Dulu yang bawa berita bohong orang fasik, bentuknya manusia. Sekarang yang fasik bukan datang wujud manusia, dia datang dalam bentuk berita. Dia datang dalam bentuk potongan klip video. Dia datang dalam bentuk potongan-potongan gambar yang kemudian dijadikan satu, lalu kemudian membuat narasi yang memecah belah dan menghancurkan persatuan kita. Ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus teliti, fatabayyan. Apalagi Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita, melarang kita, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu sekali-kali mengikuti sesuatu, mengikuti alur algoritma, percaya begitu saja kepada algoritma itu, padahal kita tidak punya ilmu tentangnya. Apalagi Nabi SAW dalam riwayat Muslim mengingatkan, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup seorang itu dianggap berdusta ketika dia menceritakan setiap apa yang didengarnya. Maka kita harus melakukan cek sumbernya, cek datanya, mengecek dan memvalidasi konteks apa video, ucapan, potongan-potongan gambar itu. Lalu kita memvalidasinya, mencari klarifikasinya. Sekarang sudah banyak aplikasi untuk mengecek ini fakta, hoax atau bukan, fake atau fakta. Kalau dia fakta, kita benarkan. Tapi kalau dia fake, dia dibuat-buat, dia palsu, maka itulah setan-setan yang bergentayangan di jari-jari kita, yang kemudian kita teruskan sehingga menjadi dosa jariah buat kita. Nauzubillah min zalik. Mari yang kedua, kita harus menjaga lisan kita. Mendapatkan informasi perlu tabayun.
Maka lisan kita juga harus dijaga dengan baik. Lisan dijaga dengan baik. Sebab apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam Al-Qur'anul Karim, wala yaghtab ba'dukum bi ba'din wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtum. Janganlah sebagian dari kamu menggunjing sebagian yang lain, ghibah. Apakah mau di antara kalian ada yang memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Bukan daging bangkai tikus, bukan bangkai kucing yang dimakan, bukan bangkai ayam yang dimakan, tapi bangkai manusia, saudaranya sendiri. Apakah ada manusia yang waras, berakal sehat dan beragama mau memakan daging bangkai saudaranya sendiri? Nauzubillah. Maka itu Nabi SAW bersabda, la man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau diam. Maka kita harus menghindari lisan kita dari cyberbullying, dari body shaming, menghina fisik orang, dari cancel culture tanpa bukti, dari fitnah-fitnah dan ujaran kebencian. Hadirin ma'asyiral muslimin dirahmati Allah Ta'ala, salah satu bentuk menjaga lisan kita, akhlak kita di era digital ini adalah dengan menolak flexing. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mengingatkan kepada kita, wala tusa'ir khaddaka linnas, jangan kau palingkan wajahmu dari manusia karena sombong. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri sendiri. Serta kita mengingat pesan Nabi kita Muhammad SAW, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seorang yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar zarrah, sebesar biji sawi. Maka jangan kita memamerkan kekayaan. Tidak perlu kita cari validasi pengakuan dari orang lain bahwa kita mampu, kita berprestasi, kita memiliki kekayaan. Tetapi justru kita harus rendah hati di hadapan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang berjalan di atas bumi ini dengan penuh kerendahan hati, tidak menyombongkan diri dan tidak membanggakan capaian-capaian materinya. Yang ketiga, akhlak kita di era digital ini adalah dengan memiliki kedewasaan politik. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jangankan dalam bidang politik, dakwah yang baik di jalan Allah saja kita harus sampaikan, ajak orang itu dengan hikmah dan mau'izah hasanah, pelajaran yang baik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ayat ini berlaku, kaidah ini berlaku bukan hanya untuk etika berdakwah, tetapi juga dalam etika kita berpolitik, menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Karena menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah bagian dari dakwah, bagian dari ibadah kepada Allah. Maka ibadah dan dakwah itu juga harus dilakukan dengan cara yang baik. Yaitu dengan apa? Dengan hikmah kita sampaikan tausiah-tausiah politik kita, amar ma'ruf kita, nahi mungkar kita, dan juga dengan mau'izah hasanah, pelajaran atau dengan peringatan yang baik, serta wajadilhum billati hi ahsan. Kalau perlu kita beradu argumentasi, berdebat tentang masalah-masalah kebangsaan,
tentang masalah kenegaraan kita. Ayo masing-masing buka data, buka dalilnya, berikan argumentasi yang terbaik. Jangan kita melakukan hal-hal yang dalam pandangan kita baik, ingin mencegah kemungkaran, tetapi kemudian kita menghindari diri dari apa? Dari berdialog dengan baik. Malah yang ada, sebagaimana yang terjadi di banyak negara dan juga di negeri kita, yang terjadi adalah bakar-bakaran, merusak fasilitas umum, bahkan sampai mengorbankan nyawa saudara-saudara kita yang tidak berdosa. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, kita harus menjadi orang yang dewasa secara politik. Seorang muslim adalah orang yang muslim yang lain itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Oleh sebab itu, dalam berpolitik, dalam praktek berpolitik secara islami, kita boleh menyampaikan kritik, tetapi kritik yang berbasis kepada ilmu. Kita boleh menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tetapi tetap dengan menjaga adab. Kita boleh menyampaikan amar ma'ruf dan nahi mungkar, tapi kita wajib menghindari fitnah. Jangan memfitnah. Kalau itu sesuatu yang kita sampaikan ternyata fitnah, maka jatuhnya nanti akan berbalik kepada diri kita. Kita kena delik hukum mencemarkan nama baik orang lain. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, yang terakhir, kita juga harus memiliki ketahanan mental. Kita harus punya sabar, tawakal, dan ikhtiar. Di era digital ini, jamaah yang dirahmati Allah, kita menghadapi situasi yang terus cepat berubah. Nilai halal dan haram cepat berubah dalam pandangan sebagian orang yang tidak mau belajar agama Islam. Patokan benar dan salah bisa berubah dengan seiring waktu. Apabila kita tidak menguatkan diri kita tafaqquh fid din. Ada yang mudah untuk membela perbuatan yang mungkar dengan alasan hak asasi manusia, mengaburkan kejahatan yang ada di balik perbuatan tindakan asusila, seperti misalnya LGBTQ, dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang dibuat dikesankan bahwa mereka tidak berbahaya, maka disebutlah LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Padahal yang mereka lakukan tidak ada sama sekali nilai-nilai kebaikan. Yang ada adalah sodomi dan pencabulan. Yang ada adalah tindakan makar terhadap fitrah dari Allah Azza wa Jalla. Ini tindakan makar. Sama makar terhadap politik negara. Ini makar terhadap fitrah yang Allah ciptakan untuk manusia. Tidak ada orientasi seksual manusia di luar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla, kecuali itu adalah rekayasa dari manusia itu sendiri karena mengikuti hawa nafsunya dan syahwatnya. Nauzubillah min zalik. Maka itu kita harus terus belajar, terus meningkatkan kompetensi keilmuan agama kita. Mengajilah, belajarlah ilmu agama ini dengan baik. Hadirlah di majelis ilmu, tingkatkan literasi digital kita, lindungi anak-anak kita dari bacaan-bacaan yang destruktif, yang negatif, yang bisa mengubah nilai-nilai agama itu lalu menjadi nilai yang tidak baik. Dan terakhir, mari kita gunakan kemudahan era digital ini untuk menjadi orang yang dermawan, orang yang senantiasa meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla, memuliakan dakwah. Dengan apa? Infak di jalan Allah. Semua dilakukan dengan mudah secara digital. Maka teknologi yang ada saat ini hendaknya menjadi sarana bagi kita untuk memperluas dan memasifkan zakat digital, infak digital, sedekah digital, wakaf digital,
dan crowdfunding kemanusiaan yang bisa kita lakukan langsung real time pada saat ini juga tanpa menunggu orang harus mengumpulkan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita, jaga keluarga kita, jaga iman dan Islam kita di akhir zaman yang penuh dengan fitnah ini. Mari kita kembali kepada akar keislaman kita, dan mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba yang senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad adada ma ahata bi ilmuk wa khatta bihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wardallahum an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sairis sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansur al-islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha fa innaka ya rabbana anta waliyuha wa maulaha. Rabbi hab lana hukman wa alhiqna bis salihin waj'al lana lisana sidqin fil akhirin waj'alna min warathati jannatin na'im wa la tukhzina yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Al-Fahmu Institute, buku petunjuk manusia pilihan, karya Ustadz Fahmi Salim. Dari keseluruhan jumlah ayat-ayat Al-Quran, sekitar sepertiganya adalah berupa kisah-kisah. Hal ini menjadi dalil yang sangat jelas tentang pentingnya sebuah kisah. Andaikan kisah ini tidak penting, tidak mungkin menempati porsi yang banyak di dalam Al-Quran ini. Kisah Al-Quran mempunyai keistimewaan yang membedakan dengan kisah-kisah lainnya, seperti kisah sejarah ataupun fiksi. Sesungguhnya, kisah-kisah Al-Quran sumbernya adalah Al-Quran itu sendiri. Kisah Al-Quran adalah kisah yang mempunyai target, yaitu target agama dan akhlak. Sesungguhnya sumber yang menjadi rujukan asal kejadian-kejadian di dalam kisah-kisah Al-Quran dan para tokohnya adalah berasal dari alam dunia dan sejarahnya. Kisah Al-Quran adalah kisah nyata yang tidak ada khayalan atau fiksi di dalamnya. Tidak ada kepalsuan dan tidak ada mitos, serta tidak ada kode tertentu.
Ini dikarenakan kandungan kebenaran yang terdapat di dalam sebuah kisah Al-Quran mengenai alam semesta dan tabiat jiwa manusia, serta kisah-kisah umat manusia semuanya itu adalah kebenaran yang valid, baik secara keilmuan maupun sejarahnya. Objek dari kisah Al-Quran adalah manusia, karena manusia merupakan tujuan utama dari adanya sebuah risalah, perintah dan larangan secara umum. Manusia itu adalah penerus dan penerima apa-apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah Al-Quran itu bukan hanya pemaparan tentang kebenaran sebuah sejarah saja, melainkan juga ada, terutama berfokus kepada sisi ibrah atau pelajarannya. Sungguh, Al-Quran diakui tidak hanya mukjizat dari segi sumber keilahiannya atau sisi kesastraannya yang indah, informasi ilmiah sainsnya yang tepat, informasi kabar gaib terdahulu dan yang akan datang, dan aspek syariatnya saja. Mukjizat Al-Quran juga berupa solusi-solusi praktis masalah kehidupan, seperti tergambarkan dalam kisah-kisah petunjuk manusia pilihan yang menjadi utusan-utusan Allah. Petunjuk manusia pilihan sudah seharusnya menjadi pemandu dan penerang jalan agar Indonesia dan dunia keseluruhan segera terentaskan keluar dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya peradaban yang unggul gemilang, bersendikan tauhid yang kokoh sepanjang masa. Dikemas dengan tuturan yang mengalir, bercerita tanpa menggurui, petunjuk manusia pilihan bisa menjadi khasanah di setiap keluarga untuk memetik pelajaran dari kisah-kisah manusia terdahulu, dan pelajaran itu berkaitan erat dengan kehidupan kita masa sekarang. Dapatkan segera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada halayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera. Segera hadir buku terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, Haji dari Pemurnian Misi Kenabian ke Revolusi Kebangkitan. Buku ini berisikan 336 halaman yang merupakan sebuah karya reflektif yang mengajak para pembaca menelusuri makna haji lebih dalam dari sekedar ritual tahunan. Buku ini menghadirkan perspektif spiritual, historis, dan peradaban yang menggambarkan ibadah haji sebagai momentum pemurnian jiwa, sekaligus titik awal kebangkitan umat. Melalui bahasa yang mengalir dan analisis yang tajam, pembaca diajak untuk memahami hakikat haji sebagai perjalanan menuju Allah. Selain itu, pembaca juga diajak untuk menilai persatuan dan kesetaraan dalam beribadah. Dimensi sosial dan peradaban dari manasik haji sampai peran haji dalam menjaga warisan kenabian hingga spirit kebangkitan umat dalam bingkai tauhid. Buku ini lebih dari sekedar buku religi. Ini adalah ajakan untuk melihat ibadah haji sebagai gerakan transformasi diri dan gerakan keumatan. Segera hadir di toko buku favorit Anda dan jangan lewatkan kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan bermakna ini. Untuk pemesanan, hubungi nomor berikut ini atau klik link di bawah ini.